Eh, Oke. Sudah muncul tayangannya? Sudah, Sudah bisa? Ustadz. Baik. Sudah. Ya, saya perbesar dulu ya. Ya, sudah nampak ya? Jelas? Sudah jelas, Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di webinar literasi baca tulis Al-Quran ini, ya, yang berbasis PAUD dan SD, kita akan mulai. Ini sebelum masuk ke bagaimana cara kita mengajar baca Al-Quran ya, begitu. Karena tadi dimulai dari huruf-huruf terlebih dahulu, maka kita coba gali dulu, kita coba analisis dulu proses pengajaran ya atau metode yang kita ajarkan selama ini. Ini kira-kira sudah sesuaikah atau memang ada beberapa kekeliruan ya dalam mengajarkan huruf hijaiyah. Memang seperti sepele ya, ya cuma mengajarkan alif bata misalnya ya, atau mengajarkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, tapi ternyata kalau misalnya tidak bermetode itu bisa membuat anak-anak menjadi lama mengingat huruf tersebut, begitu ya. Jadi lama mengingat huruf tersebut. Eh, Baik, jadi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan orang tua ya dan kita ini sebagai guru saat eh, mengajarkan huruf hijaiyah. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu ya. Ini ada disclaimer, ya, pernyataan secara khusus ya. Karena yang akan kita nanti bahas, bahkan ada beberapa tayangan yang akan saya perlihatkan pada Bapak Ibu ya, untuk dicermati begitu ya, didiskusikan nanti. Ini kita posisikan sebagai bahan ajarnya ya, gitu. Jadi pertama pembahasan mengenai kesalahan dalam bentuk mengajar huruf hijaiyah ini tidak bermaksud menyalahkan metode-metode konvensional ya yang sudah ada yang terdahulu. Nah, tetapi menganalisa cara-cara yang tidak efektif dalam belajar atau mengajar, gitu ya. Jadi kita menganalisa cara-cara mana nih yang efektif, mana yang kurang efektif, begitu ya. Kemudian yang kedua, seiring dengan perkembangan waktu, ya, berkembang pula metodologi, teknologi, dan pembelajaran. Ya. Jadi nanti ada beberapa tayangan yang memang sengaja kita ambil dari video-video pendek ya di YouTube, di internet, yang itu bisa menjadi bahan untuk kita analisis. Kemudian yang ketiga, temuan-temuan ilmiah dalam bidang neurologi ya. Ini nanti akan menunjukkan bahwa mengingat informasi itu membutuhkan cara-cara khusus agar tersimpan baik di dalam memori, ya, tersimpan baik dan lama. Bahkan mudah nanti kalau diakses lagi. Jadi semacam kita menyimpan file ya, untuk download kemudian upload itu akan mudah gitu ya. Seperti itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini proses pembelajaran dalam konteks bahasan kita pada malam ini itu disesuaikan dengan tumbuh kembang anak ya. Jadi apa yang lebih jelas lagi itu adalah bahwa objek ini kan memang beda-beda nanti ya. Ada anak-anak, ya objek si pembelajar itu ada anak-anak, kemudian ada remaja, dewasa, dan orang tua. Nah ini lebih khusus kepada anak-anak, ya lebih khusus kepada anak-anak gitu prosesnya. Nah ini disclaimer dari kami, ya dari saya juga sebagai yang akan menyampaikan materi ini. Sekali lagi, nanti di tayangan-tayangan video itu, ya beberapa kekeliruan kesalahan itu tidak kita maksudkan untuk menyalahkan ya atau misalkan mendiskreditkan metode-metode yang sudah ada ya yang terdahulu, tapi ini hanya untuk menganalisa saja bahwa ada beberapa cara ya misalnya yang kurang efektif gitu dalam mengajarkan huruf hijaiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari persoalan dulu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan, gitu ya. Yang pertama, berapa jilid buku yang digunakan untuk belajar membaca Al-Quran? Coba ya. Ada yang 6 jilid, ada yang 3 jilid, ya, ada yang 2 jilid, ada yang 1.
Saya nggak tahu apakah ada yang lebih dari 6 gitu ya, 6 jilid dalam belajar baca Quran. Kalau sampai ke tahsin atau tajwid mungkin ada ya, gitu. Tapi kalau sekedar untuk memperkenalkan huruf hijaiyah, nampaknya sih 1 jilid juga cukup. Gitu ya. Nah, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan ya, mengajarkan membaca mulai dari nol sampai lancar? Coba ya. Bapak Ibu boleh nanti memberikan pandangan ataupun tanggapan ya. Silakan. Jadi saya mohon juga bisa interaktif ini di kolom chat. Ya, di kolom chat Anda bisa tuliskan ya, pendapat Anda sendiri ya, atau yang selama ini dialami misalnya ya, pengalaman Anda mengajar berapa lama tuh. Dari mulai mengenal huruf hijaiyah sampai dia bisa baca itu berapa lama gitu ya. Kemudian khusus untuk huruf, berapa lama kita mengajarkan atau memperkenalkan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 tersebut. Ya. Kemudian bagaimana ini cara ya kita memperkenalkan huruf hijaiyah pada anak pertama kali. Nah, itu juga akan menjadi bahasan ya. Kemudian kapan waktu yang tepat mengenalkan baca tulis untuk anak? Ini waktu yang tepat. Ya. Pertama dari segi usia, yang kedua juga dari aspek waktu-waktu pembelajaran ya, gitu. Misalnya kan pembelajaran itu ada kelas, ada private, ada waktu pagi, ada waktu siang dan sebagainya. Ya. Kemudian juga pada usia berapa tahun misalnya nanti kita misalnya bisa menjelaskan huruf-huruf hijaiyah pada anak. Nah, yang terakhir masalah apa yang dihadapi saat mengajar baca tulis Al-Quran. Nah, ini nanti masuk ke problematika pembelajaran baca Quran ya, gitu, di nomor 6 ini. Jadi masalah apa yang sering dihadapi saat mengajarkan baca tulis Al-Quran. Nah, ini ya, apa problem yang dihadapi saat mengajar. Nah, Bapak Ibu, ini berangkat dari pengalaman kita ya. Ketika mengajar itu kan anak, terutama anak-anak nih ya, itu ternyata tidak mudah ya kita atur ya. Karena namanya juga anak-anak, dia akan sangat mudah terganggu ya, terdistraksi, terpindahkan konsentrasinya gitu ya. Sehingga kita perlu fokus untuk bisa melihat perkembangan anak tersebut ya, tumbuh kembangnya. Jadi secara konteks psikologi itu nanti kan ada bagaimana cara misalnya mengajak anak-anak itu berbicara ya. Kemudian bagaimana melatih mereka untuk bisa cepat mengingat dan sebagainya, disesuaikan gitu. Nah, problem yang dihadapi oleh kita saat mengajar itu pertama anak tidak mau menghafal. Ya. Yang kedua suasana kelasnya ya belum bisa terkendali. Jadi ada yang lari-lari, ada yang bahkan ada yang bertengkar, ya, ada yang menangis dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini. Kemudian ramai ya lari-lari, ada yang nggak mau ngulang lagi, nggak fokus, atau juga kurang media. Jadi Bapak Ibu misalnya hanya memperlihatkan Quran saja ya, satu pada anak-anak. Gitu. Sementara media-media yang lain nggak ada ya, atau nggak dihadirkan. Jadi akhirnya kurang terbantu. Nah, boleh jadi juga guru tidak tahu cara mengajar. Ya. Selebihnya ada juga misalnya dukungan orang tua yang kurang ya, sehingga anak ya tidak diusahakan oleh ibunya atau ayahnya itu untuk terus mengulang belajar ya, gitu. Mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah begitu. Ya. Nah, ini problem yang dihadapi saat mengajar. Baik, Bapak sekalian. Nah, kita akan coba lihat ya video berikut ini. Nanti Bapak dan Ibu silakan simpulkan apa yang terjadi ya, dalam tayangan video itu dan kita analisis. Kita akan lihat apa kira-kira kesalahan atau kekeliruan di tayangan berikut ini. Ya, mohon diperhatikan ya. Silakan nanti bisa sampaikan di kolom chat ya, kolom chat yang
Bapak Ibu pikir ini tanggapan penting disampaikan, gitu ya. Ya, Yuk, kita mulai. Alif. 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 Ba. Lihat sini, lihat sini, lihat ini. Ini lah. Nih. Ba. Ta. Ta. Jim. Oh. Zai. Sin. Shin. Jadi lihat dulu. Zait. Ta. Ap. Oke. Sekarang dibaca dulu. Sin. Lihat sini. Es krim nggak? Coba. Sekarang Mama mau tanya Jafi ya. Ini huruf apa? Ba. Ba. Salah teman-teman. Itu adalah huruf kaf. Ini cin. 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 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari tayangan video pertama ini, coba kira-kira apa yang tidak efektif ini? Ya. Ketika mengajarkan huruf hijaiyah pada anak. Oke, kita baca ya di kolom chat. Ya. Ya, fokus anak terganggu, ya, karena teman-teman sekitarnya yang kurang kondusif mempengaruhi kegiatan anak ketika belajar. Terus tidak fokus, betul, ya. Ya, fokus anaknya kurang. Nah, terlalu banyak huruf yang disajikan, ya, sehingga tidak fokus pada huruf tertentu, gitu, ya. Ini tanggapan dari teman-teman, dari Bapak Ibu, para penggiat Quran yang biasa melatih dan mengajar baca Quran ya di sekolah, di baik itu tingkat PAUD, tingkat SD dan seterusnya, gitu. Baik, ya itu benar ya. Ada hal yang lain yang bisa Bapak Ibu coba lebih lebih tersoroti dari cara ini, di mana yang belum pas atau ada yang keliru misalnya ya, atau yang langkah-langkahnya ini tidak harus dulu misalkan gitu ya. Itu silakan. Jelas ya? Oke. Nah, ini ada yang memberikan oke, gurunya kurang asik ya. Ya macam-macam aja ya. Jadi memang guru juga pengaruh lah ya. Nah, terlalu banyak warna. Nah, itu udah ketemu ya. Terlalu banyak warna ya. Terlalu banyak huruf yang dikenakan, betul. Ya. Padahal kemampuan anak mungkin tidak langsung bisa mengingat banyak ya huruf-huruf itu. Oke. Terlalu banyak warna, bisa jadi metodenya, kemudian juga tadi secara teknis ya, guru nih misalnya kurang memahami metode dan lain sebagainya. Oke, ya jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan itu betul ya, sudah ini. Nah ini juga sama, gitu. Sebentar. Nah ini, sebentar. Ya, ini juga sama. Nah, jadi kekeliruan pertama itu adalah kita memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah itu secara berderet. Ini ya. Kan biasanya kita memulai dari huruf alif, ba, ta, sa, ya, jim, ha, kha, dan seterusnya. Gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau misalnya ini dianggap keliru, ya, ada nanti di kompensasinya ya, maksudnya bisa saja itu berderet, tapi ada teknik, gitu ya. Nah, tapi secara umum kalau misalnya anak itu diajarkan, dikenalkan huruf hijaiyah langsung ya berderet seperti ini, itu pasti akan macet. Ya. Itu entah di huruf kelima, di huruf keenam, di 8 atau terbalik-balik.
begitu. Ya, terbalik-balik. Bisa seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini video metode kurang menarik. Video kedua fokus pada materi, bukan pada materi, tapi pada lagu misalnya ya, dan seterusnya. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, pada saat kita mengajarkan huruf jaiyah, ini mesti dilihat bahwa jumlah huruf jaiyah itu 28, banyak ya. Nah, oleh karenanya kemampuan mengingat anak itu kan tidak sebanyak ya yang bisa kita ingat untuk orang dewasa gitu. Jadi mesti ini bertahap disampaikannya ya. Nah, jadi harus ada cara. Nah, kenapa? Karena kemampuan orang dewasa dalam mengingat, ya, anak-anak juga sama ya, kemampuan manusia dalam mengingat huruf ataupun angka ya, itu hanya 7 digit. Itu normalnya 7 digit. Jadi kan kalau misalnya abjad A B C D itu sampai apa tuh? Huruf yang ketujuh ya. A B C D E F G sampai G ya. Atau sampai F ya, 6 huruf. Jadi 6 sampai 7 digit itu kemampuan normal ya, kemampuan rata-rata seseorang di dalam mengingat huruf. Nah, lebih dari 7, misalnya ada 10 huruf yang harus dihafal, apalagi huruf hijaiyah itu 28, harus ada cara Bapak Ibu. Ya, harus ada teknik gitu. Ini menurut para ahli neurologi ya, kemampuan manusia normal dalam mengingat huruf atau angka itu adalah 7 digit. Ya. Selebihnya harus digunakan teknik. Gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya menghafal nomor handphone, ya nomor handphone sendiri, tapi nomornya nomor baru, jadi masih awal gitu ya. Kan pasti kalau ditanya berapa nomor handphonenya, pasti Bapak Ibu lihat kan, ya lihat HP, dibuka nomornya. Ya, kenapa? Ya karena nomor handphone itu ada 12 nomor, bahkan ada 13. Ya 11 sampai 13 lah gitu. Jadi untuk mengingat nomor-nomor itu nggak bisa langsung Bapak Ibu. Mesti ada cara. Nah, ya. Nah, maka ini sedikit teorinya. Jadi apa namanya, teori dalam teknik ya mengingat teknik memori itu misalnya pertama ada istilah mnemonic system. Jadi mnemonic itu apa ya, membangun jembatan ya, jembatan keledai istilahkannya. Jadi untuk sampai mengingat huruf-huruf itu apa sih jembatannya yang memudahkan gitu. Seperti orang kalau mau mengambil sesuatu ya kemudian ada sungai, nah itu mesti ada jembatan gitu yang bisa menahan dia untuk sampai pada tempat yang dimaksud ya. Nah, jadi mnemonik itu adalah penggambaran mental yang jelas atas pengelompokan beritme ya, dalam bentuk pasakata atau lagu. Ya, contoh, Bapak Ibu kan kalau mengajarkan warna itu menggunakan kalimat mejiku hibiniu ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu gitu ya. Kalau nggak salah ungu. Ya. Mejiku hibiniu. Nah, dengan Magic Hibiniu ini kan semua bisa teringat gitu. Daripada kalau misalnya kita mengajarkan pada anak bahwa warna-warna itu ada hijau, ada merah, ada jingga, atau merah jingga itu nggak dibuat dalam bentuk kalimat yang mudah diingat, itu pasti susah. Nah, ini namanya mnemonic system. Atau memperkenalkan huruf hijaiyah misalnya ya, nanti di materi apa namanya Al-Barqi. Ya. Jadi huruf hijaiyah itu tidak diajarkan secara berderet, tidak alif, ba, ta, sa atau hamzah, waba, wata, wasa, wajim, wakha dan seterusnya misalnya, tapi menggunakan pasakata. Ya, ini namanya mnemonic system. Misalnya dengan kata ada raja maha kaya. Ya, dengan kalimat ada raja maha kaya itu sudah 4 huruf kita kenalkan. Maaf, 8 ya. A, da, ra, ja, ma, ha, kaya. 8 huruf kita kenalkan. Gitu. Bahkan ini disampaikan sebelum melihat huruf begitu. Ya, jadi itu teknik dalam mengingat. Yang kedua, Bapak Ibu, ada metode Changkin. Changkin ini pengelompokan item atau data ya berdasarkan pola dan pengaturan tertentu. Misalnya gini, jadi metode Changkin itu metode untuk meminimalisir
Ya, jadi meminimalisir data yang banyak atau besar menjadi data yang sedikit karena terpotong-potong. Ya. Nah, oleh karenanya seperti nomor handphone, kita tidak bisa langsung menghafal 0819 sampai enggak, tapi 0819 strip 1014 strip 2422. Ya. Kalau Bapak Ibu misalkan mengisi token listrik di rumah itu juga sama. Nomornya kan berapa itu? 4 kali 4, 16 ya, kalau tidak salah. 16 huruf, 16 angka itu tidak mudah untuk dihafal. Tapi dengan menggunakan pola cangkin, ya, dipotong-potong, ya direduksi, ya dikurangi gitu, yang berderet banyak itu 4, 4, 4, 4. Nah, itu bisa lebih mudah untuk diingat. Ya, begitu. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi kenapa mengajarkan huruf secara berderet ini dianggap keliru? Ya, ini kan alternatif metode ya, yang keliru. Karena hasilnya adalah ternyata anak lama mengingat, tertukar-tukar hurufnya, ya macet begitu. Nah, karena tadi temuan para ahli neurologi bahwa kemampuan otak manusia dalam mengingat itu normalnya itu hanya 6 sampai 7 digit. Lebih dari 7 harus ada teknik. Nah, kita coba pakai teknik mnemonik dan juga cangkin. Ya. Baik, terus ada teknik asosiasi ya, mengaitkan hal baru dengan sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Misalnya gini, ketika walaupun ini nggak boleh kan ya, kalau di bank itu PIN-nya silahkan dicatat ya, yang ada nanti diganti, tapi jangan tanggal ulang tahun, yang mudah ya, dibaca. Nah, tapi kan ketika mengingat PIN ulang tahun itu asosiasi gitu, langsung dihubungkan ya. Ada juga metode loci, mencatat tanda-tanda atau kata kunci tertentu ya. Misalnya interaksi seorang muslim dengan Al-Quran itu ingat saja 5T. Nah, 5T itu T yang pertama tilawah, yang membaca, terus tafhim, memahami, tahfidz, ya, mengingat, maaf, tanfidz, ya, tanfidzun itu mengamalkan, tahfidz itu mengingat, ya, ta'lim mengajarkan sampai tahkim, gitu ya, berpedoman pada Al-Quran. Nah, itu contoh ya, dengan 5T kita langsung hafal. Oh iya, ini ada 6 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Satu, T yang pertama tilawah. Ya, gitu. Nama, bukan 5 ini, 6T ya, sorry. 6T, tilawah, tafhim, tanfidz, tahfidz, ta'lim, dan tahkim. Begitulah, itu contoh saja ya, contoh. Nah, jadi pengelompokan, terus akronim ya, itu bagian dari teknik kita mengingat. Baik, contoh yang kesalahan yang kedua. Nah, mohon diperhatikan ini ya. Kesalahan kedua. Pedekah nun pedekah na kaf rumah ku sukun mim kum anakum pedekah sukun ya ainun pedekah na kaf rumah ku sukun mim kum anakum alif kasroh sukun ya inun pedekah na kaf rumah ku sukun mim kum anakum. Oke, Bapak Ibu sekalian silakan berikan komentar coba di kolom chat. Ini apa yang menurut Bapak Ibu ya ini tidak efektif atau kurang efektif misalnya, itu kenapa? Ya, karena hasilnya kira-kira anak cepat nggak bisa membaca Quran, mengingat huruf. Ya, baik. Ya, nah ini ya. Polanya terlalu rumit. Nah, ini komen tanggapan dari Bapak Ibu ya. Polanya sangat rumit. Terus, nah, mengeja, ya. Inilah metode lama ya. Saya termasuk produk dari dulu yang belajarnya itu mengeja ya sebetulnya dulu. Dan itu memang lama ya, setahun 2 tahun baru bisa ngaji. Gitu. Betul. Ini metode lama dan langsung mengeja setiap huruf begitu ya. Gitu, kurang efektif jadinya karena satu-satu diejahnya ya. Jadi rumit akhirnya ya. Nah, betul ini saya kira sama ya pandangan kita ya.
Nih, kalau diteruskan, kita teruskan misalnya nih ya, sedikit. Alif tekah an sukun wau au nun petekah na kaf domah ku sukun mim kum au na kum. Ya. Nah, ya. Ini kesalahan yang ketiga atau kekeliruan yang ketiga. Jadi mengenalkan tanda bunyi ya dengan mengeja. Maaf, yang kedua ya. Mengenalkan tanda bunyi dengan mengeja. Nah, kalau Indonesia kan ba fathah a, ba kasroh i, ba dhammah u. Jadi ba bi bu ya. Gitu. Atau kalau di bahasa Sunda itu ya, di Jawa Barat itu ada istilah seperti ini. Aba, ba, ibi, bi, ubu, ubu. Jadi panjang gitu prosesnya. Padahal kalau itu sudah bisa dibaca a, i, u langsung saja kan? Ya. Ba, bi, bu misalnya ya. Atau ba, bu, bi gitu. Jadi kalau misalnya memperkenalkan huruf dengan tanda bunyi lalu dieja, pasti itu prosesnya menjadi panjang dan tidak konsisten. Apalagi disampaikan dengan bahasa daerah masing-masing gitu ya. Betul. Baik. Ya, pengelompokannya kurang pas, bertele-tele, betul ya. Ini oke, terima kasih. Baik, nah sekarang video ketiga, mohon diperhatikan. Ini sama juga kayaknya ya. Alif taman jabar an alif tanwin jarein alif tahun baseun adin un ba taman jabar ban ba tanwin jarebin ba tahun baseun bandin bu. Ya, sama ya. Ini juga polanya mengeja huruf ya, tanda bunyinya dieja gitu ya. Kemudian dengan istilah-istilah yang tadi ya, kalau bahasa daerah kan menjadi kurang populer dengan istilah Indonesia kita gitu, bahasa Indonesianya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini tanwin ya. Kemudian tadi adalah fathah, dhammah, kasroh. Tapi memperkenalkan istilah dhammah, kasroh dan fathah juga pada anak-anak itu apa ya, cukup sulit juga gitu. Mereka mengingatnya pasti lama. Oke. Nah, menggunakan bahasa daerah ya dalam mengeja gitu. Prosesnya menjadi panjang dan tidak konsisten gitu ya. Itu kesalahan kedua ya. Oke. Sorry, ketiga. Sekarang kesalahan keempat. Mohon diperhatikan. Ya, bahasa betul. Beda bahasa, beda ejaan ya. Kalau di Jawa tadi ya, kalau di Jawa Barat itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada istilah Jabar A, Jabar A, PSI, PSU kalau masalah ya. Jadi AIU itu rumit lah pokoknya ya. Jadi lama orang itu belajar sebetulnya karena tadi ya kekeliruan dalam menyampaikan satu teknik atau metode. Baik, kesalahan keempat. Bapak Ibu sekalian mohon dilihat, ditanggapi ya. Rol, rol, rol. Lam alif fatala, lam alif fatala, rolla. Nah, tak lam dasit fatatal, lam alif fatala, tal, salam dasit fatasal, lam alif fatala, lam alif fatala, sal, jimlam, jimlam, dasit fatajal. Ya. Apa kira-kira Pak Bu? Oh ya, memaksakan ya pada anak untuk sama dengan gurunya gitu. Istilahnya, ejaannya ya. Terus speednya juga ya. Speednya kan tadi gurunya sudah mahir ya menjelaskan. Nah, ya. Tapi ya anak tidak bisa apa-apa. Nah, ya. Ya, anaknya bisa bosan gitu ya. Ya, anak jadi cenderung mengikuti guru, tidak berpikir ya. Potongan ejaannya nggak pas. Tuh, tadi sama speednya terlalu cepat gitu ya. Betul. Ya, Bapak Ibu bisa dirasakan ya kalau kita misalnya belajar satu bahasa kemudian cepat ya, pada kita masih pemula, beginner. Nah, itu kan pasti kita kesulitan dan bahkan cenderung akhirnya putus asa ya.
hopeless karena nggak bisa ngikutin gitu. Ya tadi kan untuk ungkapan rola aja dari lora terbalik-balik dia, ya. Jadi kasihan anaknya gitu. Ya. Nah, jadi di sini kelemahannya atau kekeliruannya adalah guru terlalu mendikte, ya, dan terlalu banyak menolong menyebutkan huruf dan bunyi. Ya, jadi Bapak Ibu boleh ya membantu anak, menolong, memberikan clue gitu. Tapi bukan berarti harus menyebutkan semua istilah dan huruf-huruf itu. Jadi anak nggak berpikir, ya begitu. Ini kekeliruan keempat ya. Jadi guru terlalu banyak menolong, menyebutkan huruf dan bunyi. Ya, akhirnya ini berarti sama dengan mendiktekan gitu. Ya. Apalagi istilah-istilahnya sulit, nggak sampai anak dipaksakan, gitu ya. Menjadi kurang baik. Oke, baik. Berikutnya, ya silahkan dilihat ini kesalahan kelima atau kekeliruan kelima. Perhatikan video berikut ini, tolong diberikan komentar. Ini Oma belajar no. ini apa? Ha. Ini ba. Ini 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 loh Aska. Ini ini ba. Ini ini ba. Iya. Iya. Aska hebat sekali. Ya, oke. Apa Pak Bu kira-kira? Ya, ya, ya. Anaknya lupa lagi. Asbun asal bunyi. Ya. Tadi kan sampai kok bisa anak itu menyebut bukan bukan karena mungkin ba tadi ya. Gitu. Pakai nos katanya. Oke. Nah itu Bapak Ibu ya. Ini yang unik dan ini pengalaman banyak pihak, banyak penggiat Quran yang justru ternyata di situ kekeliruannya. Ini harus di apa namanya? Ya setelah kita analisis kekeliruannya kita perbaiki gitu ya tata caranya. Jadi gunakan metode-metode yang sekiranya ini bisa membantu cepat anak mengingat huruf, gitu ya. Oke, jadi ini, nah kekurangannya ya, kekeliruannya. Yang kelima ini adalah guru memberitahu huruf ketika anak lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara teknis para ahli neurologi ya ahli tentang sel-sel saraf otak menyebutkan bahwa mencari itu lebih kuat hafalannya dibanding diberitahu. Jadi kalau misalnya siswa atau anak atau siapapun ya yang belajar itu lupa satu huruf yang dimaksud, jangan terburu-buru memberitahu huruf tersebut. Ya, seperti tadi, ini loh, salah lagi, ini ba. Nah, jangan terburu-buru. Harus ada teknik nanti bagaimana cara agar anak itu bisa mempunyai pengalaman untuk mengingat. Ya, jadi pengalaman ini penting. Karena kalau diberitahu itu nggak terlalu mendidik. Ya, artinya bisa lupa terus anak ya. Gitu. Nah itu kekeliruannya ya. Ya. Terus juga ya betul pengenalan dasarnya yang kurang ya tentang kaidah itu dari huruf. Itu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau siswa lupa jangan terburu-buru kita membantu memberitahu huruf itu. Ya. Kasih clue, kasih cara, kasih track gitu. Nanti Bapak Ibu akan melihat ya di metode Al-Barki bagaimana ketika siswa misalnya itu lupa menyebutkan satu huruf. Ya. Nah, itu ada caranya. Baik, ini kita bahas dulu tentang kekeliruan-kekeliruannya ya dalam memberikan pengajaran pada anak terutama dalam kaitan mengingat huruf hijaiyah. Oke, kita lanjut. Nah, lihat Bapak Ibu ya, ini bagaimana otak bekerja. Jadi maksud saya tadi, kenapa apa namanya diberitahu itu tidak begitu membantu dalam mengingat. Nah, ini karena ada proses ya ketika orang mengingat. Ya. Ini saya contohkan sedikit aja. As for every single one of us,
Learning something new means rearranging the way our brain works. Our brain has all connected together. Electricity. Brains isn't something new. The electrical signal. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. And getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort. And it's the same when we cross our ravine. It's the hardest. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To start with, learning is difficult. But as the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. Oke, itu yang dimaksud dengan proses mengingat ya. Jadi ketika kita belajar untuk mengingat satu hal yang sudah disimpan di otak kita, itu untuk kembali mengambilnya, mendownloadnya, itu ternyata butuh teknik ya. Kalau digambarkan itu ternyata di otak itu neuron-neuron itu terus gitu ya mencari jalan untuk mengambil memori itu, dan itu ada semacam celah. Nah, harus lewat celah itu dulu. Itu Allah sudah tetapkan ya sunatullahnya begitu kerja otak itu, sistem kerja otak itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, jadi tidak memberi tahu terburu-buru gitu ya, tapi ada satu cara menarik track. Ya. Nah, itu cara mengingat. Makanya kalau lupa jangan langsung ini ba, ini kho, ini ja, itu tidak membantu banyak nantinya. Pada saat itu ya anak menyebutkan kembali huruf yang dimaksud, tapi nanti dia sendiri akan bingung ya, kalau tidak dipandu oleh kita. Nah, seperti itu. Oke, ini tentang bagaimana otak kita tuh bekerja. Kesalahan keenam, ya coba ya. Ini langsung ya, guru tidak fasih melafalkan huruf. Nah, itu juga salah satu kelemahan kekeliruan ya. Gitu. Jadi bagaimana misalnya membedakan merasakan ya perbedaan antara makhraj hamzah dengan ain misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk mempelajari perbedaan itu ada cara yang tepat ya, yaitu dengan memperbandingkan. Jadi teori komparasi, gitu ya. Misalnya a kemudian ke ain a. Nah, jadi satu rumpun ya atau muqarabatus sima. Jadi mendekatkan yang istilah-istilah yang sudah didengar populer gitu ya. Misalnya a
ya, H dengan H. Nah, itu harus terasa perbedaannya. Nah, ini juga salah satu cara ya. Nanti kalau misalnya kita keliru dalam mengajarkan ini ya agak, apalagi diberitahu tadi ini ain, ini fa, kalau lupa susah. Tapi di metode Al-Barki nanti Bapak Ibu akan mempelajari proses untuk mengingat huruf ya, terutama yang agak sulit dalam makhraj ya seperti ain misalnya, itu mesti terasa dulu sistem perbandingannya biar berbeda. Nah, ini dikategorikan ya, dikategorikan seperti ini a, wa, fa, ha, dan seterusnya. Ya. Baik, nah ya, jadi kenapa harus fasih? Fasih ya penting karena bergeser makhraj, bergeser arti, itu masalahnya. Berubah makhraj bisa berubah arti. Lalu kekeliruan yang ketujuh, nah mengilustrasikan bentuk huruf. Contoh, mengilustrasikan itu menggambarkan bentuk huruf, misalnya huruf ro itu bentuknya seperti ekor kucing, ya. Nah, Bapak Ibu, dengan ilustrasi itu, anak kan akan langsung mengingat, ya, memorinya kan langsung ketarik gitu, mengingat hewan kucing itu, karena kita menyebut bahwa huruf ro bentuknya seperti ekor kucing. Nah, faktanya Bapak Ibu, tidak semua kucing itu ekornya sama seperti huruf ro itu. Malah ada yang tidak berbuntut itu ya. Ada yang tidak punya ekor. Ada yang tidak punya ekor kan? Itu gimana coba? Nah, ini menjadi kebingungan buat anak nanti. Nah, makanya Bapak Ibu bisa tuliskan saja, ini adalah bentuk huruf ro. Misalnya ada dua kan, ada yang seperti ini, adalah satu lagi ya. Gitu. Nah kan dari 3 gambar kucing ini, gambar yang paling kanan yang agak mirip, gitu ya. Tapi kedua ketiganya kan beda. Nah, jadi mengilustrasikan itu menjadi kurang tepat sebetulnya, karena akan sulit untuk mengingat dengan fakta gambar-gambar ini akan berbeda. Gitu. Jadi bertolak belakang nantinya. Ya, ya contoh huruf do misalnya ya, itu bulat, agak kayak seperti donat misalkan, kan juga nggak persis donat gitu ya. Atau huruf ain misalnya ya, seperti orang menganga begini juga. Pokoknya mengilustrasikan dalam bentuk gambar itu dihindari saja ya, karena itu bisa memberikan image yang berbeda nanti, karena faktanya bisa jadi gambar itu tidak sesuai, tidak sama. Nah, contoh kekeliruan yang ke-8 itu memberikan contoh menulis ya, tapi dengan tangan kita sendiri. Maksudnya gini, di sini adalah boleh ya mencontohkan cara menulis huruf-huruf itu bagaimana, tapi pastikan gurunya harus tahu kaidah menulis huruf. Ya. Harus tahu kaidah menulis huruf. Gitu. Ini contoh saja, lihat ya. Dokumen pada pangkal alif lalu tarik ke bawah. Mbak, letakkan ujung pensil pada pangkal huruf ba kanan atas lalu tarik ke bawah dan ke kiri mengikuti garis. Beri 1 titik ke bawah. Huruf sa. Buat perahu seperti huruf ba. Selanjutnya, beri 2 titik di atasnya. Seperti huruf ba hampir sama dengan huruf jim. Huruf A dapat titik. Buat seperti huruf jim, lalu beri 1 titik di atasnya. Letakkan ujung pensil pada pangkal huruf dal bagian atas, lalu tarik ke bawah mengikuti garis. Zal. Buat huruf dal, lalu beri 1 titik di atasnya. Oke, jadi ini kekeliruan yang dimaksud itu begini maksudnya ya. Jadi memberi contoh menulis dengan tulisan sendiri. Nah, sementara guru tidak paham kaidah khot. Ya, kan itu ada kaidahnya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau menuliskan huruf kha atau ja, nah jadi si cekungannya begitu ya, itu kan harus melewati garis.
gitu ya. Tapi huruf alif tadi ya, atau hamzah, bata, dan seterusnya itu kan pas garis. Nah, jadi beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya ini kurang dipahami, jadinya nanti kita mengajarkan ya cara yang salah begitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi caranya jadi salah. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya sebaiknya kita berarti memberi contoh itu tulisan yang sudah dicetak. Ya, kalau yang dicetak kan dia sudah memenuhi standar kaidah begitu ya. Atau kitanya belajar Pak Bu cara menulis dengan baik ya, gitu. Jadi huruf H sambung bagaimana, huruf sa bagaimana, huruf ja bagaimana gitu. Ya, boleh. Kalau kita tahu kayak, tapi kalau kita nggak paham akidah, khawatir justru yang dicontohkan oleh kita itu adalah semuanya jadinya kaidahnya nggak benar gitu ya. Sehingga anak kan nanti mengikuti apa yang diajarkan oleh kita gitu ya. Atau pulpen pada pangkal alif lalu tarik ke bawah. Ya. Nah, coba kalau ini ya perhatikan. Guru memberi contoh menulis dengan tulisan sendiri misalkan ya. Nah, kalau misalkan di sebelah kanan ya, itu kan jadi tidak jelas ya. Ini khotnya khot apa misalnya kan macam-macam ya, ada khot kufi, ada khot sulus, ada nasakh yang standar Quran misalnya. Lalu cara menariknya kan lihat ya, cara menariknya itu 1 2 ya, dua tarikan. Tapi kalau titiknya itu bisa 5 gitu ya. Gitu. Mim ya bagaimana? Nah, ini kaidah. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau misalkan ingin memberikan contoh bagaimana cara menulis, kalau kita tidak begitu memahami kaidah khot ya, kaidah cara penulisan yang baik dan benar untuk huruf-huruf hijaiyah Arab, sebaiknya langsung saja buku yang sudah dicetak gitu ya. Tapi kalau kita sanggup membuat sendiri dengan catatan tadi ya, kita memang sudah memahami, sudah belajar cara menuliskan huruf-huruf tersebut secara kaidahnya gitu. Itu boleh. Ya. Berikutnya yang ke-9 Bapak Ibu. Mohon ditanggapi juga ini ya. Silakan lihat. Apa kekeliruannya? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman. Bentar. Ya. Kira-kira apa nih Bapak Ibu kekeliruannya kalau seperti ini? Bacaan Latinnya, Ustadz. Ya, betul ya. Jadi membaca Latin, tuh, penulisan Latin ya, atau ke bahasa Indonesianya. Nah, Bapak Ibu membaca ya Latin ini tidak disarankan ya, gitu. Karena ya betul. Jadi fokusnya nanti melihat tulisan, bukan melihat huruf-huruf hijaiyahnya, bentuk sambung huruf hijaiyahnya. Ya. Tapi karena ada yang lebih mudah, cukup aja kita sudah bisa kok membaca bahasa Indonesia jadi bis. Nah, terus juga ini menjadi tidak konsisten Bapak Ibu ya, secara kaidah translasinya gitu. Misalnya kho itu CH atau KH gitu. Nah, ini kan bismillahirrahmanirrahim. Kalau lihat tulisan Arabnya pasti bismillahirrahmanirrahim. H kan? Ya. Tapi kenapa ini bisa jadi CH gitu? Kayak bismillahirrahmanirrahim. Jadi kho gitu. Ya. Kemudian wal Qur'anil Hakim, H jadi CH. Nah, ini berarti jangan lama ini ya. Terus untuk menetapkan bahwa ikhfa itu misalnya 2 ketuk ditahan ya, 2 ketukan ditahan atau lebih, ini gimana? Nah, kalau misalnya dengan kayak gini suratim, nah itu dengan 4M atau cukup berapa gitu ya? 2 misalnya.
dan seterusnya. Jadi ini tidak konsisten nantinya. Nah, makanya dulu ada misalnya perdebatan ya tentang tulisan insya Allah. Kalau membaca insya Allah lihat tulisan Arab, semuanya sama. Gitu. Tapi ketika ditulis dalam bahasa Indonesia, ada yang pakai insya Allah itu pakai SY ya, insya Allah. Ada yang pakai SH. Gitu. Nah, yang mana yang benar katanya? Dua-duanya benar, karena yang satu itu ejaan Indonesia, yang satu lagi SH itu ejaannya luar. Ya. Orang bule itu kalau disuruh menulis sya itu nulisnya SH, bukan SY. Nah, gitu. Ini jadi persoalan gitu. Makanya anjurannya, sarannya sangat kuat adalah ya belajar gitu ya, huruf hijaiyahnya gitu. Jadi tidak membaca tulisan bahasa Indonesia. Ya. Nah, betul ya. Ketika tidak membaca tulisan Arab ini malah makin lama belajar, ya. Itu. Atau membaca dengan kaidah seperti ini, nah ini mengarahkan kepada kekeliruan, betul. Oke ya, itu diantaranya. Baik. Nah, menuliskan bacaan dengan huruf Latin tuh di bawahnya ya. Kalau untuk belajar mah sebaiknya nggak perlu lah, ya. Gitu. Kalaupun hanya untuk membantu itu tidak jadi fokus pembelajarannya. Video ke-10 mohon dilihat. Nah, coba ya. Ini Bapak Ibu silakan tebak warnanya ya. Itu. Sebutkan warna, jangan tulis tulisannya ya. Ini singkat saja. Bapak Ibu silakan ya sebutkan warna bukan tulisan. Warna ya, bukan tulisan. Oke, kita bermain. Yang mudah nih, apa nih? Warna kuning, Hijau, hijau, ungu, biru, hitam, biru ya. Nah, sekarang yang sedang. Apa nih? Merah, kuning, hijau, biru, pink, hitam, ungu. Sebutnya warna. merah, kuning, hijau, ungu, pink, hitam. Nah, ini apa? Biru. Nah, kita tuh cenderung membaca huruf atau melihat warna. Kalau saya warna. Ya, ada yang warna ya, ada yang juga huruf. Ya, tapi bisa kejebak memang gitu ya. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau belajar memang untuk anak-anak itu perlu warna biar menarik ya. Karena kan kalau 8 kecerdasannya teori Gardner misalnya, Howard Gardner itu ada yang kemampuan itu di visual, berarti harus menarik gambarnya, ada warna. Tapi kalau terlalu banyak warna ini akan juga menyulitkan. Nah, contoh ya. Jadi warna itu berbicara secara visual, ada makna, ada kesan. Tapi terlalu banyak warna dan gambar menjadi kurang fokus. Gitu. Ikhfa biru, idgham hijau, terus sampai ke mad di beda-beda warna. Jadi akhirnya penuh dengan warna dan itu jadi mengurangi titik fokusnya. Ya, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan warna tapi tidak berlebihan. Cukup 2 saja misalnya ya. Atau 3 lah gitu ya. Nah, saya kira 2 sampai 3 itu masih ditolerir. Tapi kalau sudah ada 6 warna yang berbeda, wah itu jadinya pusing kita. Anak nggak fokus. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk warna ini ya. Oke. Apa namanya? Kalau nanti khawatirnya begini maksud saya. Dia belajar melalui warna yang banyak itu jadi dihafal, diingat misalkan ya. Tapi nanti ketika warna-warna itu nggak ada, yang menggunakan Quran yang lain misalkan ya, nah itu gimana? Apakah bisa terjaga kemampuan dan pengetahuannya dalam memahami bacaan atau tidak? Gitu. Kesalahan ke-11 ya, mengajarkan menulis sebelum bisa membaca. Nah ini juga bermasalah. Bapak sekalian, jadi proses belajar itu awalnya mendengar, melafalkan, membaca, baru menulis. Jadi menulis itu adalah keterampilan terakhir. Ya, maksudnya gimana? Bukan berarti nanti gitu ya. Jadi setiap sesi belajar itu kan mungkin saja ya kita ajak anak untuk menulis, menggambar, melipat. Itu kan harus dibantu ya anak-anak itu. Karena tidak
Kalau terlalu fokus ke buku kan mereka bisa bosan, tapi ajak bermain. Nah, cuma jangan langsung menulis, tapi tadi ya mendengar, melafalkan, belajar membaca, baru terakhir sebelum pulang itu ada menulis. Jadi session itu yang terakhir, ya, begitu. Nah, bisa menjiplak, menebalkan, mencontoh gitu ya kalau menulis. Nah, kesalahan ke-12 ini ya, coba Bapak Ibu bisa lihat ini ya, apa yang terjadi. Apa Bu, Pak, kira-kira ini? Bacaannya dengan cara terputus. Iya, ya, gitu. Jadi apa ini ya? Kumpulan kayaknya, mengejah juga, mendikte juga, gitu. Dan heran ya, anak itu kok nggak bisa gitu menyebutkan Malikinas, tapi terbalik terus Makilinas. Makanya kenapa? Nah ini kesalahan atau kekeliruan berikutnya ya. Melanjutkan materi sebelum anak menguasai materi sebelumnya, itu dipaksakan. Kesalahan ke-13. Nah, ini juga bisa jadi kesalahan Bapak Ibu ya, mencampur adukan antara satu metode dengan metode lain. Ya. Misalnya merubah urutan materi gitu. Ya, sudah, Bapak Ibu misalkan menggunakan atau mengenal ada beberapa metode kan ya. Di Indonesia tuh hampir ada 30 sekarang metode baca Quran. Jadi ada Iqra tuh yang paling lama itu adalah metode Al-Baghdadi ya. Metode Al-Baghdadi itu metode mengeja seperti yang tadi di awal kita lihat ya di videonya. Jadi misalnya ba fathah gitu ya. Jadi istilah fathah kasrah dhammah itu diucapkan. Nah, lalu disadur ke dalam bahasa daerah masing-masing itu. Itu metode Al-Baghdadi. Nah, kemudian kalau di Indonesia Iqra ya, metode Iqra itu sudah cukup lama juga. Ada metode lu'bah permainan, ada metode kiroati, ada metode amsilati, ya, ada metode umi, ada metode albana, ada metode al-qalam, ada metode insani, ada metode asyarah, ya, ada metode anur, ada kuantum, ada albarki, ya nanti. Terus juga ada metode libat, ya, lihat baca, ada metode QRQ, ya, ada metode kibar, wah banyak, hampir 30. Tapi memang harus diuji ya, yang dimaksud dengan metode pembelajaran itu seperti apa sebenarnya. Nah, tapi bagaimanapun Bapak Ibu jangan mencampur adukan metode-metode tersebut, karena masing-masing sudah punya sistemnya. Nah ini, ya. Jadi kalau melihat pada taksonomi modelnya itu kayak pendekatan, strategi, teknik itu beda-beda, ya. Nah, jadi kan ada teknik dari yang paling bawah ya. Teknik itu jadi dia lebih khas, ya. Nah, contoh begini, cara tadi mengingat huruf hijaiyah. Nah, itu teknik namanya. Jadi pakai teknik cantolan ya atau teknik mnemonic system. Misalnya. Nah, ada metode prosedur. Jadi tahap awal tuh diajarkan apa? Tahap 2 apa? Itu terus gitu ya. Nah, strategi ya, bagaimana supaya misalnya anak itu mudah merasakan perbedaan antara huruf-huruf yang dimaksud ya. Ini dalam mengajarkan makhraj misalkan. Misalnya huruf sa dengan sya. Nah, itu kan didekatkan tuh strateginya. Ya. Sa, sya begitu ya. Atau misalnya sa, so, da, do. Huruf dal dengan do itu kan hampir sama ya. Gitu, di makhrajnya. Tapi beda di sifatnya nanti. Jadi ada makhraj, ada sifat huruf, ada makhrajul huruf, ada sifat huruf. Nah, lalu pendekatan. Nah, ini pandangan-pandangan filosofisnya kayak tadi ya. Kenapa misalnya dengan menggunakan kalimat ada raja maha kaya. Nah, ini filosofinya lihat ya dalam pembelajaran bahasa untuk orang Indonesia. Indonesia itu mengenal vokalnya itu 5 ya, A, I, U, E, O kan. Tapi kalau di bahasa Arab hanya 3, A, I, U. Lebih mudah. Nah, orang akan lebih mudah mengucapkan A sebetulnya dibanding I. Untuk tahap awal ya. Lihat anak-anak. Anak-anak tuh kalau belajar bahasa
mama, babah, dada, ya, dadah, terus kakak. Ya. Jadi mama, babah, bapak, papah itu adalah makhraj ya, maksudnya yang memang mudah diucapkan oleh anak. Ini pendekatan ya, filosofinya kayak gitu loh. Makanya kenapa kalimatnya ada Raja Maha Kaya, karena akan mudah diingat oleh orang Indonesia. Kalau untuk orang asing nanti bukan itu kalimatnya. Nah, jadilah ini sebuah model gitu, keseluruhan. Oh, model Al-Bariki itu begini. Modelnya Iqra seperti ini gitu. Teruji jadinya. Ya. Jangan asal menyebut metode kemudian pas diuji secara kaidah-kaidah ilmiah ini nggak masuk. Nah, berarti ada yang berbeda. Baik teman-teman, kesalahan ke-14 ini mohon dilihat videonya. Ini cakap apa? Ah, betul. Ini tak tahu ke? Okey, betul. Habis tu apa? Ini tak tahu. Okey, tak. Kenapa kakak nangis? Ini nak cakap betul. Macam mana Hana tak cakap? Dah. Macam mana? Ada Umi. Macam mana? Cikgu macam mana? Cikgu cakap betul. Cikgu, bila Hana cakap, cikgu cakap betul. Okey. Ini udah apa? Okey. Hari betul. Betul. Cikgu cakap macam tu. Ya, apa yang terjadi nih, Pak Bu? Ya, repot juga yang ngadapin anaknya kayak gini. Oke ya. Jadi ini apa ya kira-kira ya kekeliruannya ya? Membenarkan yang salah ya Ustadz. Iya. Atau Ya itu udah jelas-jelas bukan kan masa betul semua itu salah. Nah ini berarti guru tidak tahu metode, tidak tahu cara mengajar, ya guru nggak tahu cara mengajar ini, nggak tahu metode, tidak menguasai. Ya, akhirnya jadi disuruh anak kan untuk membetul-betulkan semua. Nah, itu bukan guru yang dimaksud. Oke. Kesalahan ke-15. Oke, lihat ini ya. Yang 15 nih apa kira-kira? Dari sini. Hak mana hak? Ini hak. Ya udah salah Pak Ibrahim Mama. Oke. Jadi gimana tuh yang tadi itu yang ini ya? Orang tua nggak sabar berarti ya. Langsung ngegas juga. Jadi anaknya ngegas, orang tua ngegas. Jadi nggak, kalau modelnya seperti ini proses pembelajaran nggak bakalan terwujud Bapak Ibu ya. Jadi aspek kesabaran juga ya. Nah, itu betul kurang sabar ya. Si orang tua ini kurang sabar. Ya sama, ketika tidak menguasai metodologi, tidak tahu cara, teknik, itu menjadi putus asa semuanya. Nah, ini yang menjadikan beban ya bagi anak belajar. Yang keduanya ya lama untuk bisa gitu. Ke-16. Nah, ini mengajar dengan tekanan. Ini harus dihindari ya. Gitu. Mengajar dengan tekanan. Jadi makanya sekarang Bapak Ibu, jadi pendekatan belajar itu, apalagi di metode Al-Barki ya nanti itu adalah apa namanya metode kalau secara psikologis itu jadi jangan sampai ada semacam tekanan gitu ya, beban buat anak. Anak tuh belajar harusnya happy gitu ya, gitu. Nah, ini contoh aja ya gambar misalkan ayah bawa dulu kan guru kita, ustadz kita tuh bawa penggaris ya atau bawa apa dari sapu lidi misalkannya. Jadi kalau salah langsung disepret gitu, ya langsung diplak-plak gitu.
Jadi orang akhirnya nggak mau ngaji. Nah, sekarang sudah bukan zamannya, Pak Ibu ya. Ya, itu. Jadi pendekatannya harus dirubah. Bagaimana agar anak itu belajarnya senang, mudah, ya, dan gembira. Gitu. Nah, seperti ini ya, belajar akan efektif kalau dilakukan dalam suasana menyenangkan. Ya, jadi kalau sudah senang itu anak pasti dia cepat menangkap pembelajaran. Ini sama yang tadi ya, kesalahan 17 sudah nah ini misalnya membedakan antara alif dengan hamzah. Ya. Rata-rata di Indonesia itu kalau memperkenalkan huruf jaiyah itu dari alif ya, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Tapi kalau di Timur Tengah itu hamzah. Di hamzah, waba, wata, wasa, wajim, ya, dan seterusnya. Nah ini yang benar yang mana? Dua-duanya bisa benar. Cuma penggunaannya, kalau tanpa hamzah itu adalah alif namanya. Tapi kalau yang bertanda kepala ain itu adalah hamzah namanya ya. Dan kalau dibunyikan a itu bukan alif tapi hamzah. Karena alif itu fungsinya adalah memanjangkan bacaan. Ini 18, ini 18 juga ya. Nah, ini membaca huruf yang seharusnya bersambung tapi dieja kayak gini ya. Gitu. Misalnya ini sa, a, ba. Nah, ini harusnya disambung ya. Ba, ta, ta atau sa, a, ba dan seterusnya. Nah, nanti di metode Al-Barqi akan dijelaskan lah saya kira. Oke, jadi kesimpulannya banyak sekali, ini hampir ada 16 lah ya, 16. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu tentang apa saja yang menjadi kekeliruan dari kita ya sebagai orang tua, plus juga kita sebagai guru dalam mengajarkan huruf hijaiyah nih terutama ya. Secara technical, technical, ini seperti apa proses mengajarkan huruf-huruf hijaiyah pada anak. Dan tadi beberapa kekeliruan itu harus dijawab, pecahkan masalahnya dengan pendekatan metodologis, ya begitu Pak Ibu. Ya demikian. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di share. Ya, saya akan stop dulu ya materinya. Ya. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Arisa, silakan Mbak. Oke. Terima kasih Ustadz Rahmat atas pemaparannya. Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan membuka kameranya. Kita akan foto bersama dulu. Mas Ihsan, operator, kita foto dulu. Kita foto 2 kali. Saya hitung untuk sesi yang pertama. Oke, bisa bersiap Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang belum buka kamera, silakan bisa buka kamera dulu. Kita foto 1 kali lagi. Kita lanjut foto di sesi yang kedua. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Mas Ihsan bisa di-share untuk daftar hadirnya, dan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ditulis pertanyaannya melalui chat atau bisa raise hand untuk bertanya langsung dengan Ustadz Rahmat. Ini ada yang sudah raise hand Ustadz. Oh iya boleh, silakan. Siapa? Ini yang pertama ada Bu Fitria. Iya, silakan Bu Fitria. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Bu Fitria bisa langsung diutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya izin off kamera Ustadz. Begini Ustadz, jadi saya itu pernah mengalami kendala ketika mengajarkan anak yang dia itu sudah masuk Al-Quran gitu. Sebelum Al-Quran mereka itu mengaji dengan namanya karimah. Kalau kita kan biasanya Iqra, Ustaz. Ya. Jadi karimah itu lebih ke menyamakan huruf. Misalkan ada shod, shod yang sama-sama hurufnya itu ba, ta, sa.
Uh, di Karimah itu enggak terlalu ditekan. Jadi anak-anak belum bisa membaca dengan lancar, sudah dinaikkan Al-Quran. Akhirnya yang kewalahan guru ngaji. Itu sampai dia belum bisa mengenal baris A, baris I, baris U gitu. Gimana itu Ustadz solusinya? Ya, ya. Jadi Bapak Ibu gini ya, kalau bicara soal metodologi itu memang harus teruji ya. Artinya betul nggak sih sistem yang kita buat, metode yang kita susun itu bisa memudahkan ya, membantu orang untuk mudah misalnya ya, memahami begitu. Nah, pertimbangkan saja kalau misalnya bunyi misalnya ya, kalau kita kan memang sod, ya, bod, kemudian to, zo, dan seterusnya. Nah, dilihat perkembangan anak. Jadi gini, Bapak Ibu, dalam menyusun metodologi, kemudian mencari bahan ajar itu, tadi sesuaikan dengan perkembangan tumbuh kembang anak. Misalnya gini, anak usia 5 tahun itu kemampuan menirunya kuat. Jadi kalau makhraj, sampaikan dari guru yang benar. Ya, anak meniru nanti. Jadi kho, za itu sampaikan dengan benar makhrajnya. Nah, tapi kita mesti ingat, ada beberapa misalnya kemampuan yang terbatas di anak. Misalnya konsonan yang double itu agak susah. Makanya seperti sa, ts, a gitu ya, kalau di dalam translasinya itu pasti sulit. Tapi dengan mencontohkan bunyi sa itu lebih mudah. Bentar. Ya, itu akan lebih mudah. Gitu, Bu. Nah, jadi kalau dirasa teknik itu agak sulit, ya berarti harus diganti, Bu. Ya, Mbak ya, dirubah saja, dicoba alternatif yang lain. Gitu ya. Dicoba alternatif yang lain, karena ya harus bisa dibuktikan dan bisa dirasakan itu misalnya membantu mempermudah gitu ya. Kalau itu justru sulit, ya berarti coba alternatif yang lain, ambil. Ya, kan tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia banyak sekali metodologi. Nah, tinggal nanti kalau misalnya bisa Al-Barki bisa menjadi salah satu alternatif ya. Gitu. Jadi tadi tahap awal itu buat sesuatu yang mudah. Ya, pertama, untuk mengingat huruf hijaiyah yang 28 itu kita gunakan teknik Changkin atau mnemonic system. Ya. Direduksi, yang 28 itu dibuat dalam misalnya pengelompokan kata. Ada Raja Maha Kaya, itu sudah 8. Nanti sisa 8 lagi apa? Nah, setelah itu untuk huruf-huruf sulitnya ya seperti za, kemudian sod, dod, to, zo dan seterusnya, itu ada tadi asosiasinya, teknik asosiasinya. Jadi bagaimana mendekatkan bunyi yang sama gitu ya. Kayak sa ke so, hanya beda sifatnya saja, tapi makhrajnya hampir sama di situ. Nah, ini harus dipelajari betul, Bu, ya, dalam membantu anak untuk bisa belajar gitu. Jadi hemat saya begitulah, kalau misalnya secara teknik ya, bahwa cara-cara itu justru belum bisa untuk diterapkan. Nah, tadi ya kesulitan itu. Karena kita harus paham juga kan perkembangan tumbuh kembang anak tuh dalam mengingat, dalam melafalkan, mendengar, itu kan pasti heads-nya juga kurang. Gitu. Harus disesuaikan. Ya. Seperti ini, contoh bernyanyi ya. Heads anak itu kan masih rendah, tidak sama dengan heads-nya dewasa yang cukup cepat. Jadi ketika dia misalnya bernyanyi itu mesti lebih lambat dilakukannya. Ya, gitu. Dan seterusnya lah. Jadi ini baik lagi ke pengetahuan dasar tentang bagaimana tumbuh kembang anak sebetulnya, gitu. Walaupun memang faktanya nanti ada aja ya anak misalkan yang memang cepat dalam mengingat, nah, tapi itu kan juga tetap terfasilitasi. Ya, makanya di metode Al-Barki itu nanti akan ada lagu, akan ada gambar, ya, ada pasakata, itu terus dikunci gitu, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah metodologis. Saya kira begitu, ya, untuk memperkenalkan huruf hijaiyah, terutama yang tadi tuh yang itu kan kategorinya huruf itbaq ya, ada isti'la, ada itbaq, itu sifat-sifat hurufnya itu memang tidak mudah Bu, ya.
Kita aja yang sudah dewasa, ya, orang tua yang sudah lama baca Quran saja, ya, udah dewasa, udah lama baca Quran. Kalau misalnya dicek makharijul hurufnya, sifat hurufnya itu juga banyak yang belum sesuai, Ya, gitu benar. kan? Jadi memang harus dari sejak awal. Tapi jangan takut ya, karena anak itu fase menirunya itu kuat. Asal dari kitanya benar. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. penjelasannya. Oke. Ada lagi? Ini ada dari chat Mbak Risa. Ini ada satu Bu lagi Sela. Ustadz Oh ya, Bu. yang resen kita. Nah, silakan Bu Sela. Ya. Assalamualaikum Bu Sela. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, Ya, silakan Bu Ustaz. Sela. Ya, saya mohon izin juga off cam. Ya. Saya mau bertanya Ustaz, sebetulnya lebih ke modul Al-Barqinya. Ini saya coba untuk mengajar anak saya dengan metode Al-Barqi ya. Usia anak saya 4 tahun menuju 5 tahun. Ya. Pengalaman saya waktu memulai mengenalkan harokat ya Ustaz, kasro, fathah, dhammah gitu loh. Itu saya mengalami kendala di sini. Terus saya bingung ini gimana. Terus akhirnya saya cari-cari cara saya bongkar huruf-hurufnya itu. Kemudian harokatnya ini saya beri warna begitu Ustaz. Jadi saya tulis ulang lagi, saya buat semacam flashcard gitu. Terus merangkai kata gitu dalam bahasa Indonesia, tapi dengan huruf-huruf itu, tapi harokatnya saya beri warna begitu Ustaz. Nah, baru di situ anak saya memahami ini bedanya gitu. Jadi di sini saya merasa perpindahan dari kalau di buku Al-Barqi anak-anaknya halaman 7 ya. Halaman 7 ke 8 ini terlalu advance gitu Ustaz. Jadi mungkin atau entah mungkin atau anak saya yang tipikalnya visual mungkin ya Ustaz. Sulit sekali di sini berhenti stuck begitu. Tidak bisa memahami dia ini bedanya apa begitu Ustaz. Karena warnanya sama, tapi begitu dibedakan dia tidak memahami. Ibu sudah mempelajari metode Al-Barqi? Sempat mempelajari, saya sempat ikut pelatihannya dulu sampai di awal memang Ustadz. Jadi makanya saya kemudian cari-cari pelatihan ini untuk melanjutkan. Ya, nanti Ibu saya sarankan harus ikut juga offline-nya ya. Nanti kan ada micro teaching gitu ya. Mohon maaf Ustadz, saya tinggal di Korea Selatan. Oh, di Korea Selatan. Oh, Ibu lagi di sana. Iya, Ya. iya betul makanya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi bisa lah nanti mungkin teknik online atau dicoba aja dicari di YouTube ya. Kan dari pusat juga Al-Barqi pusat itu ada beberapa video-video. Karena kalau saya perhatikan tadi ya cara teknik Ibu menyampaikan perubahan anak untuk memahami bunyi A, I, U itu ada yang belum tepat gitu ya. Mungkin sudah lama pelatihannya jadi lupa gitu ya. Karena prosesnya itu ya Bu ya. Anak kan pertama diajarkan kalimat adarja maha kaya gitu. Terus berlatih dia membolak-balik kata itu dan di situ kita tidak perlu menjelaskan tanda kasroh, fathah itu nggak perlu. Jadi istilah-istilah itu diakhirkan. Jadi anak cuma begini aja. Kalau saya biasanya ya. Masih ingat kalimat yang dipelajari minggu lalu? Masih, kata anak. Apa kalimatnya? Ada Raja Maha Kaya. Ulangi, ada Raja Maha Kaya. Sekali lagi, nah itu repetisi itu penting. Nanti setelah mengungkapkan atau melafalkan ya, bunyi ada Raja Maha Kaya, sekarang rubah. Ada Raja jadi bunyi I. Ya, itu udah langsung I itu karena bunyinya yang dia ngelihat tanda. Ya, kasroh itu nanti aja istilahnya. Tapi dia akan melihat bahwa bunyi I itu dilafalkan dulu. Oh, idiriji. Mihiki. Terus sekarang rubah jadi U. Ya, nanti anaknya dengan stimulus itulah yang membuat anak jadi mengejar bunyi uduruju, muhukuyu dan seterusnya. Nah, setelah dia bisa melafalkan 3 bunyi itu, Bu ya, baru lihat buku. Nanti di buku itu kita tinggal tunjukkan karena langsung sistemnya itu tabel. Nah, itu melacak ya, tracking. Oh, baris A kolom 1 sampai 4 coba baca misalnya. Ada raja. Sekarang pindah ke baris B, bunyi I. Nah, dia akan melihat tanda di bawah.
garis di bawah tanpa harus menyebutkan ini kasroh. Istilah kasroh, fathah, ya, itu kita akhirkan, gitu ya, penyampaiannya. Yang penting anak bisa membaca saja bunyi itu a i u, selesai. Kalaupun dia tidak tahu itu namanya kasroh ini dhamma, nggak masalah. Yang penting dia pasti a i u, baca a i u, dan itu benar mengejahnya nanti membacanya gitu. Itu Bu. Ya, jadi ini saya kira ada teknik yang karena lupa ya sudah lama. Jadi coba Ibu refresh lagi nanti teknik Al-Barqi itu seperti apa ya. Terutama fase memperkenalkan bunyi kan, dari huruf hijaiyah lalu bunyi nanti baru ke tanwin kan gitu ya, dan seterusnya. Gitu sampai nanti syaddah sukun dan syaddah ya yang terakhir. Itu ada teknik-tekniknya, Bu. Nah, itu saya kira yang harus nanti dipelajari ya. Nah, sebenarnya mudah Bu, dengan Al-Barqi itu anak bisa cepat ya, karena dengan ada raja jadi i, jadi u, ulangi sekali lagi, maha kaya jadi i, jadi u, itu dia belum melihat tulisan, ya dia sudah lancar melafalkan itu berarti dia tahu nanti, tinggal kita kasih clue saja. Oke, ini bunyi a, baris b bunyi i, nanti dia akan lihat tanda di bawah, ya, baris c misalnya bunyi u, dia akan melihat ya wow kecil di atas itu adalah bunyi u, itu untuk apa namanya penetapan ini ya, apa sih namanya itu, nah jadi mempersamakannya gitu ya, bahwa oh tanda waw kecil itu dengan bunyi u itu nantinya, tanpa kita terangkan itu dhammah, biarkan aja. Terakhir baru pas ditajwid ya, ditahsin baru kita kenalkan, karena metode Al-Barqi ini cuma 1 jilid Bapak Ibu ya, itu sudah komplit gitu ya. Jadi tajwid dasar itu udah ketemu kan, nanti ada apa namanya makharijul huruf ya, kemudian juga tapi makharijul itu baru makhrajnya saja ya, belum bicara sifatul huruf, nanti itu next gitu, tahap selanjutnya, karena anak-anak ini harus dijabarkan yang mudah dulu ya. Nah, baru nanti kalau sudah selesai di semua sampai ke syaddah, latihan-latihannya membaca ayat itu ya beberapa, itu kan belum diajarkan ikhfa, idgham dan seterusnya ya. Idgham, iqlab itu belum, nanti gitu ya. Nah, itu baru hanya mad saja yang nanti untuk ketukan itu dengan menggunakan teknik Morse. A 2 ketuk. Ya. Da misalnya 2 ketuk. Jadi pakai ketukan saja, itu kunci, pakai teknik Morse. Ada ya nanti saya kira lanjutan dari atau sesi berikutnya webinar ini nanti bahas Al-Barqi. Oke, ini ada begitu Ibu Sela ya jawabannya, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kalau kurang bisa coba dicari lagi di internet lah tata cara cara-cara memperkenalkan bunyi untuk metode Al-Barqi. Ini langsung saya bacakan saja ya. Baik, sama-sama Bu. Ini kelas bagaimana caranya membuat kelas kondusif ya. Nah, ini Ibu Suryani ya. Jadi kalau kan begini, istilah dalam proses belajar mengajar itu ada quantum learning, ada quantum teaching. Nah, kalau quantum learning itu kan lompatan-lompatan dalam pembelajaran ya, maksudnya biar lebih cepat, lebih mudah, lebih asik gitu, lebih enjoy. Kemudian kalau quantum teaching itu berarti cara-cara mengajar efektif. Nah, termasuk bagaimana menjaga kelas bisa kondusif. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya pelajari tentang konsepnya quantum teaching, ya, yang dulu kan sudah cukup masyhur ya buku itu, ada quantum learning, quantum teaching. Quantum teaching itu kan prinsipnya adalah mengorkestra. Jadi anak ini sebelah sini, sebelah sana, sebelah situ gitu ya. Suasana kelas itu dijaga. Nah, makanya tergantung juga pada tadi ya materi dan materi pembelajarannya, metodologinya. Gitu. Ya. Jadi anak kalau misalnya nggak ada media, nggak ada metode, agak susah menjaga suasana kelas. Jadi yang private, yang kelas itu kan dia modelnya beda. Nah, itu harus bisa. Tapi lagi-lagi ini kembali kepada bahan materinya, itu harus mantap. Dan gurunya yang harus menguasai nanti. Begitu. Memang gini Bu, kalau anak nggak tahu ya, kalau anak sendiri memang nggak susah, karena ada semacam suasana psikis yang berbeda. Ada istilah begini ya dalam bahasa Inggris itu, it's impossible to teach your own children. Jadi hampir mustahil mengajarkan anak sendiri. Artinya
apalagi ya secara emosional, misalkan diajari sama ibunya, sama ayahnya itu, makanya kita biasanya cross gitu, nitip ke orang lain, anak bisa lebih mendengarkan. Nah, tapi juga kalau terlalu akrab, namanya dijaga Bapak Ibu ya. Tetap walaupun anak-anak itu dijaga masanya kan dia masa egonya cukup kuat anak-anak itu ya, masa menirunya cukup kuat gitu ya. Nah, ini gimana caranya supaya kita juga tetap dekat ya dengan mereka secara psikologis, tapi bagaimana mereka bisa juga melihat bahwa kita ini memang adalah model ya, maksudnya sedang mengajar sesuatu yang harus dia apa namanya ikuti gitu. Itu Bu. Kalau orang lain juga sama lah begitu. Lalu ada Ibu Siti ini ya bertanya, mana dulu yang diajarkan huruf hijaiyah tanpa tanda, jadi alif, ba, ta, sa, jim, atau langsung dengan tanda seperti fathah, abatasa. Kalau saya berpendapat itu lebih baik langsung Bu dengan tanda. Artinya kan langsung baca, jadi tidak mengeja. Ya. Adapun huruf-huruf asli hijaiyah itu bisa kita sampaikan terakhir, ya, begitu. Jadi untuk tahap pertama itu mendingan langsung terbaca A, I atau U, gitu. Ya di metode apapun. Karena tadi kalau dieja dia karena gini, ada karakteristik yang berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia gitu masalahnya. Ya. Gitu. Kalau kita kan memang karakteristik bahasanya ya misalnya Bapak ya tulisannya B A P A K gitu kan. Nah, tapi kan kalau Arab sudah beda istilahnya gitu ya. Sudah beda bentuk hurufnya dan pelafalannya pun ya tidak seperti bahasa Indonesia. Gitu. Jadi lebih baik langsung bunyikan saja karena kalau dieja itu panjang. Gitu prosesnya. Langsung aja. Ya kalau misalnya ini mau mengurut abatasa ya abatasa saja hakho aja. Gitu ya. Nah, kalau di Al-Baqi kan langsung ada Raja Mahakaya kan, Katawana sama Laba. Jadi yang kata ada Raja Mahakaya, Katawana sama Laba itu sudah 14 huruf hijaiyah diajarkan. Bisa dengan bernyanyi, bisa dengan bermain, itu kuat nanti ya tahapannya. Jadi apa namanya di stimulus dulu dengan lagu, dengan apa namanya dengan gerakan misalnya ya, tepukan dan sebagainya. Nanti baru setelah dia belajar membaca, nah akhirnya ada tuh penguatannya. Kan ada kalau alur belajar itu ada persepsi ya, jadi menyiapkan mental anak untuk bisa menerima pelajaran. Dengan apa? Dengan bermain, bertepuk tangan dan sebagainya, tanpa disadari bahwa itu sesungguhnya kita sudah menancapkan satu pengetahuan pada dia. Mari kita belajar apa? Misalkan kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, lalu dinyanyikanlah misalnya ada raja itu ada lagunya. Nah, itu kan secara langsung sebetulnya anak sudah mulai nyerap. Ya, atau dengan mengingat Adarja Mahakaya, ulangi sekali lagi. Pas lihat tulisan tuh dia langsung ini misalnya belum bisa terbaca. Nah, coba sebutkan lagi huruf-huruf yang tadi yang diingat. Langsung dia akan baca. Gitu. Ya. Jadi menurut saya langsung bunyikan, Bu. Daripada diejah, ya. Kemudian dari Ibu Dwi murid ya apa nih cedal. Oh, cedal itu ini ya, apa namanya? Kalau orang Sunda nyebutnya cadel. Cedal. Jadi nggak begitu jelas ya. Misalnya S jadi C, jadi Z, ada G, dan seterusnya. Nah, ini gini. Kalau misalnya uzurnya lebih ke karena secara fisik ya ada terganggu misalnya ada kerusakan di sistem ininya ya rongga mulut atau mulut lalu menjadi tidak jelas misalkan ya. Kayak seperti orang yang mohon maaf ini misalnya hidungnya itu sumbing itu kan nyebut beberapa huruf jadi tidak begitu jelas ya. Nah itu sangat dimaklum Bu. Nggak apa-apa itu ya jalan aja lah gitu ya karena kita sudah menyampaikan yang benar makanya tapi karena kendala-kendala tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya dia belum apa ya kebiasaan, nah ini bisa dikoreksi. Ya, contoh beginilah orang Sunda itu misalnya agak susah ya, maksudnya sulit untuk konsisten gitu, menyebut huruf F fa. Jadi pak misalnya gitu ya. Jadi harusnya tuh fama fauqoha menjadi pama fauqoha. Atau iza za itu terbaca menjadi ida.
Ida jul jilatil, itu udah salah semua kan? Hanya idza zulzila. Gitu. Tapi memang ada beberapa dialek Bapak Ibu ya, yang itu apa ya? Jadi itu sudah dialek daerah ya. Nah itu juga menjadi sebab seingat saya ya, itu sebab adanya yang kalau di teorinya baca Quran Mujawad itu ada yang qiraah asabah itu. Karena ada beberapa pelafalan lahzah yang berbeda. Misalnya, Bu, orang Afrika itu agak sulit menyebut huruf shod. Jadi kalau misalnya dia azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah itu akan terdengar hayya 'alaz zolah. Coba Ibu cek di internet tuh ada. Orang Afrika itu baca Quran atau azan itu ada beberapa lahzah yang berbeda. Nah, sepanjang itu ada ilmunya, ya ada dasarnya kan berarti oke, gitu ya, tidak apa-apa. Atau dalam kaidah imalah misalnya, bismillahimajreha. Atau waduha jadi waduhe, kan ada yang baca seperti itu. Itu memang karena ada kaidah, ada dasar, ada sumber ya, ada ilmunya. Tapi ya tetap sih kalau dibaca di masyarakat luas kan orang tidak banyak tahu, itu menjadi satu kesulitan nanti untuk memahami. Makanya qiraah asabah itu hanya misalnya ya dibacakan dalam apa namanya lomba-lomba musabaqah tilawatil Quran gitu. Karena ya juri yang hadir di situ paham bahwa ada misalnya bacaan-bacaan yang sedikit berbeda dari yang umum gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya cedalnya itu lebih karena secara fisik dia memang mengalami kekurangan tadi ya itu dimaklum Bu, dimaafkan ya. Nah, yang tidak itu adalah atau yang harus dikoreksi itu adalah yang ini kebiasaan lahzah yang sebetulnya bisalah dirubah. Kayak tadi orang Sunda itu menyebut huruf F itu agak tidak konsisten, jadi P lagi, P lagi. Ya, jadi kata siapa orang Sunda nggak bisa nyebut F? Fitnah. Nah, fitnah itu sendiri kan pakai P. Fitnah katanya. Ini harus di atau orang-orang Jawa misalnya ada kesulitan mengucapkan melafalkan makhraj ain ya, jadi nga. Harusnya kan a, tapi nga misalkan. Nah, ini juga bisa kalau dikoreksi itu. Orang Bali misalnya agak susah menyebut huruf ta karena te. Nah, orang-orang Sumatera juga ada beberapa ya. Kalau waktu saya pengalaman mengajar itu ada juga yang kesulitan menyebutkan huruf ro. Jadi bunyinya ra. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, dibentukkan Bapak ini bunyinya ro. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya berarti itu lahzah ya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana cara ketika anak tidak bisa membedakan huruf mim dengan waw ketika disambung. Ya. Nah, ini makanya harus dikunci dari awal, ya, dari pengenalan huruf hijaiyahnya, Bu. Ya. Waw dan mim itu, termasuk bentuk huruf sambungnya. Waw itu kan huruf yang tidak bisa disambung ke kanan. Ya, dia hanya bisa digandeng dari belakang, gitu. Akhiran. Kalau mim dia bisa dari awal dan depan. Sebetulnya dengan melihat itu pun perbedaannya anak akan mulai tahu. Nah, tapi itu butuh pelatihannya di buku ya maksudnya, dan juga pelafalan yang benar huruf mim itu. Ya. Nah makanya nanti Bapak Ibu keterampilan terakhir itu kan menulis. Nah di menulis itu nanti dia harus bisa membedakan mana waw mana huruf mim gitu ya. Jadi apa namanya menarik garisnya, memutarnya itu harus dirasakan dan dialami. Makanya menulis itu menguatkan memori. Kalau sebuah buku nggak ada latihan, yang ada latihannya, apalagi nggak ada latihan menulis, itu buku kurang baik. Ya, sebuah buku ajar tuh harus ada post-testnya itu di latihan menulis, gitu, agar terasa gitu perbedaannya. Seperti kalau Anda dulu pernah naik sepeda, nah terus sekian tahun, ya puluhan tahun lah, misalnya 25 tahun Anda nggak naik sepeda, harus naik lagi, kan pasti menyesuaikan, beradaptasi lagi kan. Tapi setidaknya ada yang sudah direkam gitu. Oh, kalau pegang stang sepeda itu jangan kaku misalnya. Oh, kalau supaya seimbang ini mesti di kayu kecepatannya sekian misalkan ya. Jangan terlalu lambat karena kalau lambat kan jatuh. Ya, tapi kalau sedang, nah itu bisa. Jadi itu kan mengingat memori, makanya menulis sekalipun dia menulis huruf ba, ta, sa, ya, itu akan tetap teringat
karena ini mengunci memori. Jadi bagaimana membedakan huruf mim dan waw itu nanti kuatkan di cara menulis dia, sehingga dia merasakan perbedaannya. Nah, dengan membedakan itu dia akan terus membaca ini waw, ini mim, ini waw, ini mim. Itu teknik, Bu, ya. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Mbak Risa. Baik Ustadz, ini ada satu lagi yang pertanyaan di awal Ustadz yang terlewatkan dari Bu Husnul Khotimah. Saya bacakan dulu. Kapan waktu yang terbaik untuk mengajarkan makhorijul huruf? Oh, iya, Silakan iya. Ustadz bisa ditanggapi dulu. Ya, Bu Husnul, jadi sebetulnya ya bisa kapanpun ya, gitu. Yang penting tadi teknik menyampaikannya, karena pasti ya pendekatan belajar anak-anak dengan dewasa itu beda, orang tua juga pasti beda, gitu ya. Nah, makharijul huruf itu dia kan bagian dari apa ya, pembelajaran tahsin ya atau tajwid gitu, di makharijul huruf. Nah, pertama begini, bagaimana cara yang apa ya, yang lebih efektif untuk mengajarkan makhraj itu dengan mendengarkan, ya, dengan mendengar langsung. Nah, berarti yang mengajar harus sudah fasih. Seperti belajar bahasa lah, Bu, belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Inggris, cara terbaik untuk bisa melafalkannya atau pronunciation-nya itu tepat gimana ya, dengerin orang bulenya, ya. Bahkan sekali-kali kita menirukan dia mengucapkan. Jadi mendengar aja dulu. Karena kan bacaan dengan tulisan bisa berbeda, gitu. Ya. Nah, di makhraj tadi ya, untuk bisa membedakan dan merasakan ya perbedaannya tersebut, itu berarti kan harus ada teknik asosiasi ya. Jadi mengumpulkan huruf-huruf yang sama, bukan yang sama, yang mirip baik di bunyi maupun di tanda. Misalnya kalau di Al-Barqi itu ada ta, sa, ja, za, da, za, sa, sya misalnya. Nah, ta, sa, ta ke sa itu kan bedanya cuma titik. Ta itu 2, sa titiknya 3. Nah, pelafalnya langsung sama kita. Ta, sa, ja, za. Jadi ada yang ke bunyi, muqarabatus sima' ya, mendekatkan bunyi, atau juga mendekatkan tanda gitu. Asosiasi saja. Seperti Bapak Ibu membedakan kucing dengan harimau gitu ya. Kan belangnya ada, kumisnya ada gitu. Yang bedanya kan ukuran. Nah, kalau makhraj itu begitu cara mengajarkannya, Bu. Ya, karena kalau di wang-wang istilahnya kalau dalam bahasa Sunda itu dihayalkan gitu. Coba bunyikan so, anak nggak melihat bentuk gambar, ya huruf maksudnya. Anak nggak mendengarkan, nggak mengulang, nggak menulis, itu pasti lemah. Nah, jadi kunci, Bu, dengan bermain, dengan menulis, dengan mendengarkan terus gitu. Itu hukum belajar untuk anak-anak memang begitu. Jangan ke buku terus kan. Dia tidak mesti diajak bermain, di psikomotoriknya ya. Gitu. Di stimulus juga. Ya. Tadi tuh kan Bapak Ibu bisa buat misalkan kolase ya ataupun apa namanya? Flashcard ya, flashcard bisa gitu. Kata menulis, apalagi kalau sekarang sudah zamannya teknologi Bapak Ibu ya. Jadi cobalah cari gitu ya apa yang bersifat audiovisual kan ada. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa lihat tuh gurungaji.com ya. Ini promosi juga nih. gurungaji.com ya, Bapak bisa lihat itu. Download ya karena gratis. Nah, itu tuh bisa dimanfaatkan fitur-fiturnya. Nah, salah satunya ada pembelajaran baca Quran. Nah, itu metode Al-Barqi. Ya, gitu. Masih terus diuji cobakan gitu. Memang belum secara keseluruhan sempurna ya untuk tajwid terutama, tapi untuk materi Al-Barqinya sudah mulai. Meskipun tidak utuh gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu bisa combine gitu ya. Buku juga aplikasi juga untuk anak tuh bisa kuat. Ya, sekarang sudah zamannya begitu ya. Ada gamenya kan gitu. Al-Barqi juga kan ada gamenya. Luar tangga, dikunci lah Pak Bu. Insya Allah tuh bagus. Nah, saya kira makhraj begitu ya. Jadi makhraj itu pertama karena dia soal melafalkan, maka dia harus mendengar dari orang yang sudah benar pelafalannya, gurunya gitu ya. Itu yang pertama. Karena cara terbaik untuk pronunciation itu adalah dengan listening. Gitu.
ya, dicontohkan terus begitu, terus diulang. Baru nanti setelahnya itu ada bermain, ya penguatannya lah, gitu ya, penguatannya. Jadi jangan khawatir ya, anak kecil misalkan bagaimana dia bisa mengucapkan kho, za, bisa kok, karena dia tuh fase meniru, ya, fase meniru yang sangat hebat. Anak usia 5 tahun itu kan the great imitator, peniru yang handal. Apa yang kita apa yang ibunya ucapkan, yang bapaknya lakukan itu kan ditiru sama anak. Ya ini juga sama lah, mengajarkan hijaiyah dengan bernyanyi, ya pendekatannya gitu, bisa lagu, bisa menunjuk huruf, ya bisa kalau bernyanyi kan itu lebih mudah didengar sama anak. Ya. Ta, sa, ja, za, da, za. Nah itu ya. Sa, sha, sa, si, su. Ada di teknik Al-Barqi itu ya. Silakan nanti bisa apa namanya Ibu lihat. Begitu saya kira Bu Husnul ya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah Ustadz untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Dan sebelum kita akhiri untuk kegiatan pada malam hari ini, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum isi absensi atau daftar hadir, silakan bisa segera isi daftar hadirnya melalui link yang sudah dibagikan oleh admin. Oke. Baik Ustadz, sebelum ditutup kami mohon untuk Ustadz memberikan kalimat penutup terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bapak sekalian ya, khususnya ini kepada para ustadz, ustadzah, para penggiat Quran, ya guru. Saya dan Bapak Ibu semua ini punya tugas yang sama ya. Tugasnya ini besar dan mulia insya Allah ya. Karena sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW ya, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baiknya diri seseorang itu, ya seorang mukmin terutama, itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran ya. Artinya dia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi orang yang belajar dan mengajarkan. Dan di situ mesti dipahami bahwa kata ta'alama itu berimbuhan tak. Ya, di mana kalau ada imbuhan tak, itu menunjuk pada makna yang sangat kuat ya, dan terus-menerus gitu, berkesinambungan. Ya, ta'alama itu. Jadi kalau belajar alama, ya. Tapi kalau mengajar allama. Tapi kalau belajar sungguh-sungguh terus-menerus ta'allama. Gitu. Jadi khairukum man ta'allama Al-Quran. Jadi jangan berhenti ya. Jangan bosan gitu untuk terus memperbaiki bacaan Quran, karena kita ya harus juga menyampaikan Al-Quran itu kepada anak-anak kita dengan baik gitu ya. Nah, jadi dengan pendekatan bahasa ta'allam Al-Quran, maka proses belajar itu tidak henti ya. Jangan merasa puas karena sudah bisa baca Quran, tapi tingkatkan ya, memahami, ya, kemudian nanti mengamalkan, mengajarkan. Nah, pada saat mengajarkan juga kan berarti ada ilmu yang harus terus gitu ya, digali, dipelajari, ilmu tajwid itu ya. Nah, kadang kita ini kurang memperhatikan hal-hal semacam itu. Ya kan, cara bagaimana kita menghentikan bacaan ya, wakaf dan ibtidanya juga masih banyak yang belum memahami. Gitu. Saya kira seperti itu ya. Jadi jangan berhenti, jangan bosan, ya plus juga harus ekstra sabar menghadapi siapapun yang ingin belajar baca Quran. Kita bantu ya. Nah sekarang sudah ada metode, jadi itu akan lebih cepat membantu saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Quran, terutama anak-anak nih, ya anak-anak generasi kita yang akan datang. Kita terus dekatkan dengan Al-Quran. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi tadi tentang kekeliruan, kesalahan orang tua dalam atau guru dalam mengajarkan huruf hijaiyah ya, dengan tampilan-tampilan video yang tadi saya coba sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi bukan berarti untuk mendiskreditkan ya, atau merendahkan ya, tidak, tapi hanya sebatas bahan analisa saja untuk mempelajari ya, sehingga kita bisa lebih bagus lagi nanti dalam menyampaikan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ustadz Rahmat. Terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini dapat menjadi bekal untuk kita agar dapat mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anak dan juga mungkin kepada orang dewasa. Ya. Baik Bapak Ibu, mengingatkan bahwa untuk seri yang kedua yaitu materi teknik jago mengajarkan huruf hijaiyah cepat kilat tanpa menghafalkan huruf hijaiyah, anak bisa membaca Al-Quran. Nanti akan ada materi teknik akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama besok pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pada jam yang sama yaitu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini untuk seri webinarnya kita akan adakan 4 hari secara berturut-turut dan besok lusa pada hari Kamis yaitu teknik yang kedua. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan kelas terutama di materi teknik karena pengantarnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rahmat bagaimana kalau kita sudah mungkin melakukan kesalahan-kesalahan itu bagaimana cara terutama di metode Al-Barqi kita bisa menjadi solusi dari masalah-masalah tadi. Dan untuk yang sesi yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 materi tentang praktik penggunaan media dan bahan ajar mengajarkan huruf hijaiyah dengan alat peraga edukatif. Jadi nanti di metode Al-Barqi sendiri selain menggunakan media utama yaitu buku, juga ada beberapa media pendukung lainnya yang sudah disebutkan juga tadi beberapa oleh Ustadz Rahmat, yaitu ada permainan juga dan juga ada flashcard dan aktivitas atau alat peraga edukatif lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan kelasnya mulai dari awal hingga akhir agar kita dapat mempelajari metode Al-Barqi dengan tuntas. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa besok malam pada sesi yang kedua. Saya mewakili tim metode Al-Barqi. Mohon maaf apabila ada